Selamat pagi Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah PAM. Selamat pagi juga buat Abang teaching assistant. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum 9 yaitu tentang Consume API. Di sini saya telah mengerjakan tantangan praktikum yaitu membuat lost and found. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai kode dari tantangan praktikum yang saya buat. Di sini ada beberapa package yaitu adapter, data, ada die, ada helper, ada presentation, dan masing-masing sub adapternya. Untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai lost and found adapter. Di mana lost found adapter ini digunakan untuk uh, sebagai sebuah kelas adapter yang digunakan dalam recycler view. Di sini ada beberapa kode yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada di sini ada kelas lost and found adapternya. Kelas ini digunakan untuk menghubungkan adapter dan menghubungkan dataset. Dalam hal ini kita hubungkan kepada lost found item adapter. Kemudian kelas ini akan menampilkan tampilan item dalam recycler view nantinya. Tentunya ada di sini kita buat variabel dan property. Variabel dan property. Yang pertama itu ada on item click callback, digunakan untuk menangani callback pada saat item recycler view diklik. Ada original data, digunakan untuk menyimpan data asli, dan juga ada filter data. Di sini ada beberapa metode dan function. Pertama ada set on click, digunakan untuk mengatur callback pada saat item diklik. Ada on create view holder yang digunakan untuk membuat view holder pada saat diperlukan oleh recycler view. Dan juga ada on bind view holder yang digunakan untuk mengikat data dari dataset ke tampilan item pada recycler view. Kemudian di sini ada submit original list, digunakan untuk mengatur dan memperbarui data tampilan berdasarkan filter atau dataset asli. Dan juga ada inner class yaitu my view holder. Inner class ini digunakan untuk menyimpan referensi ketampilan setiap item recycle view. Juga ada div callback di sini kita buat. Div callback ini digunakan untuk membandingkan item-item dalam dataset untuk menentukan apakah item-item tersebut sama atau memiliki konten yang sama. Dan selanjutnya di sini ada kelas to-dos adapter. Di kelas to-dos adapter ini juga kita buat sini kelas to-dos adapternya untuk membuka data set to-dos item response ke dalam tampilan item to-do dalam recycle view. Kemudian sudah ada juga sama seperti tadi variabel dan propertinya, ada on item click back, ada original data dan filter data yang digunakan untuk menyimpan data asli. Di sini juga ada menggunakan function seperti yang tadi, set on item, on create view holder, on bind view holder, dan sub original list. Juga memiliki inner class seperti view holder dan juga menggunakan div callback juga. Pada bagian ini to-dos adapter itu berfungsi sebagai penghubungan antara data item to do atau to-dos item response dengan tampilan item to do dalam recycle view, serta menyediakan callback untuk berinteraksi dengan item-item to do tersebut. Kemudian pada package data kita memiliki sub package yaitu model, dimana di dalam model ini terdapat delcom loss. Di delcom loss ini merupakan sebuah model data yang mewakili entitas loss dalam aplikasi delcom to do nanti. Berikut penjelasannya kan. Yang pertama itu di sini ada importnya. Kemudian kita pakai anotasi parcelize. Ini digunakan bahwa dalam kelas delcom loss nanti dapat diparcelize secara otomatis, yang berarti objek dari kelas ini dapat dikirimkan melalui intent atau bundle tanpa perlu menulis kode parsable manual. Di sini ada kita buat kelasnya yaitu delcom loss dan propertinya. Jadi kelas ini secara otomatis menyediakan fungsi-fungsi seperti equals, hashcode, dan toString. Kemudian di sini ada parsable
sebagai parsable interface. Kita buat di sini parsable interface untuk dikirimkan antar komponen aplikasi Android seperti aktivitas, layanan, dan fragment. Jadi Delcom loss ini akan merepresentasikan data dari entitas loss dalam Delcom to do dengan dapat dikirimkan dan diterima antar komponen aplikasi Android berkat implementasi parsable dan anotasi parcelize tadi. Kemudian dalam model ini terdapat Delcom to do juga, tak jauh beda dengan yang sebelumnya. Di sini kita buat parcelize-nya, kita buat kelasnya juga, dan juga parsable interface-nya. Pada kelas ini akan merepresentasi data dari entitas to-do dalam aplikasi Delcom to do yang kita buat dengan mengirimkan dan menerima antar komponen aplikasi Android berkat implementasi parsable dan parcelize-nya. Kemudian di sini ada pada sub package dari data dan juga preferensi. Di sini ada user model, di mana user model ini digunakan untuk model data sederhana yang digunakan untuk menyimpan informasi token dan status login dalam aplikasi Delcom to do nantinya. Di sini kita menggunakan token yang memiliki value string, menyimpan token pengguna yang mungkin digunakan untuk autentikasi atau otorisasi. Lalu ada isLogin di sini untuk menyimpan status apakah pengguna sudah login atau belum. Seperti ini defaultnya adalah false. Kemudian ada di sini user preference pada kelas Kotlin-nya, dimana pada kelas ini akan merupakan implementasi pengelola preferensi pengguna menggunakan data store dalam Android. Yang pertama itu di sini kita buat adalah variabel data store, di mana variabel data store ini adalah properti esensi untuk konteks yang memberikan akses ke data store preference dengan nama session nantinya. Kemudian kita buat di sini ada kelas user preference. Ini bertanggung jawab untuk menyimpan, mengambil, dan menghapus preferensi pengguna seperti token dan status login. Kemudian ada fungsi-fungsinya di sini. Pertama ada save session yang digunakan untuk menyimpan sesi pengguna ke data store. Ini mengubah nilai token dan status login dalam preferensi. Kemudian ada get session di sini. Pada get session sendiri akan mengembalikan flow berisi informasi sesi pengguna seperti token atau status login. Kemudian ada functionnya di sini. Selanjutnya adalah logout. Fungsi ini digunakan untuk logout pengguna dengan menghapus semua preferensi pengguna dari data store-nya. Kemudian di sini ada component object atau di sini component object user preference. Di sini kita menggunakan token key atau isLogin key yang sama-sama digunakan untuk mengakses kunci preferensi dari data store, yaitu kunci untuk token pengguna pada status login nanti. Kemudian di sini kita buat juga ada get instance, di mana fungsinya menggunakan instance tunggal dari user preference menggunakan pola singleton untuk memastikan hanya ada satu instance atau user preference yang digunakan dalam aplikasi. Jadi kode ini pada kelas ini gunanya itu untuk mengimplementasi manajemen preferensi menggunakan data store preference dalam Android. Ini memungkinkan penyimpanan dan pengambilan informasi sesi dan dengan aman dan efisien. Kemudian selanjutnya kita masuk ke package remote. Di remote sendiri memiliki dua package, yaitu retrofit dan juga response. Yang pertama pada response. Di response sendiri fungsi dari kelas ini sendiri yaitu untuk menguraikan respons dari JSON dari endpoint yang menambahkan data kehilangan atau ditemukan ke dalam objek Kotlin. Nanti dapat diolah oleh aplikasi Android tersendiri. Di sini kita buat di sini ada kelasnya yang pertama. Kelas ini digunakan untuk memberitahu library JSON atau converter dari JSON lainnya bahwa properti JSON yang sesuai
dengan nama dalam objek Kotlin ditandai dengan nama tertentu dalam JSON. Seperti di sini kita lihat ada propertinya. Pertama itu ada data at lost found response. Ini digunakan untuk menyimpan data dikembalikan dari operasi penambahan dan kehilangan atau ditemukan. Kemudian di sini kita buat ada boolean juga, success boolean, menyatakan apakah operasi penambahan berhasil atau tidak. Kemudian di sini ada message string. Ini digunakan untuk mengirim pesan yang dikirimkan dari server sebagai respons dari tambahan penambahan. Kemudian ada di sini data class lainnya, ada data at lost found response yang memiliki properti lost found integer, menyimpan ID yang dihasilkan untuk item yang ditambahkan kehilangan atau ditemukan, lost atau found. Dan di sini ada selanjutnya kelas delcom add to do response. Gak jauh beda, di sini kita buat kelasnya dan juga ada propertinya seperti data add to do response, ada boolean, ada string. Jadi kegunaan dari kelas yang ini yaitu menguraikan respon JSON juga dari endpoint yang menambahkan data to do ke dalam objek Kotlin yang dapat diolah oleh aplikasi Android. Kemudian di sini ada delcom login response. Di delcom login response ini digunakan untuk mengonversi response JSON juga dari server menjadi objek Kotlin. Di sini juga kita buat kelasnya dan juga kita buat propertinya. Nah, di sini ada update add string, ada name string, ada update add string. Gunanya juga sama. Begitu juga pada data loss and found juga digunakan untuk mengkonversi respon JSON-nya sesuai dengan nama dalam objek Kotlin. Kemudian di sini ada delcom response. Nah, pada delcom response ini sendiri, di sini kita kelas ini digunakan untuk mengkonversi respon JSON dengan di sini kita buat kelasnya delcom response yang digunakan untuk mengonversi dari respon JSON-nya. Kemudian di sini kita propertinya seperti success boolean dan message string jika terdapat pesan nantinya. Data class ini digunakan untuk menangani respons umum dari endpoint API yang biasanya digunakan properti seperti success untuk menunjukkan apakah operasi berhasil dan tidak, dan message menyampaikan pesan kepada pengguna untuk tujuan debugging. Begitu juga dengan to do, respon, dan juga delcom user. Kemudian kita masuk kepada package retrofit. Di sini pada package retrofit kita memiliki kelas-kelasnya yaitu API config. Pada API config ini di sini mengimport beberapa data pada kelasnya. Jadi fungsi dari kelas API config ini adalah untuk membuat layanan retrofit API menggunakan retrofit. Di sini kita gunakan HTTP dan juga JSON Converter Factory, dan juga di sini terdapat kelas API config yang digunakan untuk mengatur konfigurasi retrofit dan HTTP untuk membuat layanan API-nya. Di sini juga kita buat beberapa komponen objek dengan propertinya seperti di sini. Komponen objek ini digunakan untuk mendapatkan instance dari layanan retrofit API dengan menggunakan token sebagai parameter. Dalam fungsi ini kita lihat di sini ada logging interceptor digunakan untuk log HTTP request dan response, hanya aktif jika aplikasi berada dalam mode debug. Ada juga auth interceptor. Auth interceptor ini digunakan untuk menambahkan header pada authorization dengan token ke setiap request. Itu juga sampai akhir.
Jadi fungsi dari kelas ini yaitu membuat layanan retrofit API dengan konfigurasi tertentu, seperti menambahkan header authorization dengan token ke setiap request pada log HTTP request dan responsnya. Misalnya di sini ada API service-nya. Pada API service ini digunakan dalam retrofit untuk menentukan endpoint API yang akan diakses oleh aplikasi Anda. Jadi setiap metode yang digunakan di sini memiliki fungsinya masing-masing. Seperti di sini ada register yang digunakan untuk mendaftarkan pengguna baru dengan parameter name, email, password. Kemudian nanti mengembalikan respons berupa welcome response. Kemudian di sini ada get me. Get me sendiri digunakan untuk mendapatkan data pengguna dari login dan mengembalikan respons berupa welcome user response. Dan login juga sebagai parameter dan mengembalikan respons berupa welcome login. Kemudian ada post to do digunakan untuk menambahkan to do baru dengan parameter title dan descriptions. Kemudian ada put to do di sini juga yang digunakan untuk memperbarui to do dengan parameter to do ID, title, description, dan is finished, mengembalikan respons berupa welcome response. Juga ada get to do di sini. Get to do yang berfungsi sebagai untuk mendapatkan daftar to-dos berdasarkan status selesai atau belum dan lain sebagainya. Dan sini ada delete lost and found juga yang digunakan untuk menghapus data lost and found berdasarkan ID. Kemudian di sini ada my result. Kelas my result ini digunakan untuk sebuah shield class yang digunakan untuk merepresentasikan hasil dari operasi yang dilakukan secara asinkron di dalam aplikasi. Dengan menggunakan shield class seperti ini, kita dapat mengelola dan menangani hasil operasi secara lebih ekspresif di dalam aplikasi. Misalnya, jika kita ingin mengembalikan my result dari fungsi-fungsi yang melakukan operasi asinkron seperti pemanggilan API dan kemudian memeriksa jenis-jenis hasilnya, sukses, error, atau loading. Kemudian digunakan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan pada bagian UI atau logik aplikasi lainnya. Nah, di sini kita memiliki shield class yang digunakan untuk merepresentasikan hasil operasi bisa berupa sukses, error, atau dalam kondisi loading. Kemudian di sini ada beberapa properti yaitu success out T merupakan subclass yang merepresentasikan hasil sukses dari operasi seperti untuk menyimpan data hasil operasi yang dilakukan. Error itu untuk menyimpan pesan error dan loading tidak memiliki properti tambahan. Kemudian di sini ada package out repository. Pada package out repository ini terdapat di sini kelas yang digunakan untuk mengelola logika terkait autentikasi pengguna termasuk registrasi, login, dan logout. Ini adalah fungsinya. Jadi kelas ini umumnya digunakan dalam pengamanan aplikasi Android yang menggunakan arsitektur MVVM atau model PUP model, di mana repositori ini bertanggung jawab untuk menghubungkan sumber daya data eksternal seperti API dengan layer lain dalam aplikasi. Selain itu menggunakan flow yang memungkinkan proses data secara asinkron dan responsif dalam aplikasi. Begitu juga di sini juga loss repositorinya yang memiliki fungsi juga sama, tak beda jauh, yaitu bertanggung jawab untuk mengelola operasi-operasi terkait entitas loss found seperti membuat, mengubah, menghapus, dan mendapatkan loss found dari API melalui retrofit. Dan juga di sini ada to do, di mana pada to do ini bertanggung jawab untuk mengelola aplikasi operasi-operasi terkait entitas to do melalui API yang menggunakan retrofit. Dan di sini ada user, di mana
Ini bertanggung jawab untuk mengambil data pengguna melalui API yang menggunakan Retrofit. Di sini juga kita memiliki package DI atau DI dengan kelasnya yaitu injection. Di sini pada kelas ini kita memungkinkan kita untuk menyediakan instance dari kelas-kelas yang diperlukan dalam aplikasi dengan cara yang fleksibel dan terkelola dengan baik. Berikut adalah beberapa penjelasannya. Di sini memiliki beberapa metode dan function. Pertama ada provide auth repository. Ini memberikan instance berupa auth repository yang terhubung dengan user preference dan IAPI service. Ada provide user juga, memberikan instance dari user repository dengan menghubungkan API service-nya. Dan begitu juga selanjutnya. Jadi pada dasarnya setiap fungsi dari provide repository ini menggunakan pola factory yang membuat instance repository yang dibutuhkan. Juga di sini memanfaatkan dari run blocking ya untuk menunggu hasil dari prep get session agar dapat mengambil token pengguna sebelum membuat instance API service-nya. Ini juga memastikan bahwa instance API service memiliki token yang valid untuk digunakan dalam permintaan API. Dan juga di sini ada helper dengan kelasnya yaitu utils. Ini berfungsi untuk menyediakan observe once yang memungkinkan kita untuk mengamati sebuah live data lalu menghapus observe-nya setelah perubahan pertama terjadi. Maka si observe once ini akan mengambil sebuah lambda observer yang akan dijalankan ketika ada perubahan pada live data. Kemudian pada my result success atau error ini, observer akan menghapus secara otomatis. Kemudian di sini ada pada bagian package presentation. Di sini terdapat beberapa beberapa view atau kelas yang menghubungkan antara view-nya. Yang pertama di sini kita berada package login. Pada login activity ini di sini akan menginisialisasi view model menggunakan view models untuk mengakses fungsi-fungsi terkait login dan menyimpan sesi pengguna di sini. Kemudian ada login view model. Pada bagian login view model sendiri bertanggung jawab untuk mengatur logika dan proses terkait dengan login pengguna dalam aplikasi. Berikut adalah. Jadi login view model ini bekerja sama dengan auth repository untuk melakukan proses login dan menyimpan sesi pengguna dengan cara terstruktur dan terorganisir. Selanjutnya ada lost found activity dan splash screen untuk membuat splash screen. Pada kelas lost found activity ini kelas ini umumnya digunakan untuk menampilkan daftar item yang hilang dan ditemukan atau lost and found dalam aplikasi. Ada lost found detail. Pada lost found detail ini digunakan untuk menampilkan detail dari item yang hilang atau ditemukan atau lost and found. Jadi pada kelas ini nanti ketika kita klik salah satu maka akan menampilkan detail dari data yang hilang atau data yang ditemukan. Kemudian lost found manage activity. Pada lost found manage activity ini bertanggung jawab untuk menangani proses menambahkan atau mengedit item yang hilang atau ditemukan lost and found. Kemudian ada lost found view model. Pada lost found view model sendiri digunakan untuk mengelola data terkait item-item yang hilang atau ditemukan. Dan di sini juga kita buat kelas main activity. Pada kelas main activity ini kita singkat saja
Ini mengelola daftar tugas atau to do yang ditampilkan pada recycler view nantinya. Ada beberapa fungsi. Di sini kita buat on create, ada observer to do, dan juga kita di sini terdapat navigasi. Kemudian ada main view model. Main view model sendiri bertanggung jawab untuk mengelola data terkait sesi pengguna, daftar tudus, operasi-operasi yang berkaitan dengan tudus, seperti menandai sebuah tudus sebagai selesai atau belum selesai. Ada profile activity nanti akan menghubungkan antara nama atau email yang kita loginkan di awal untuk muncul ke bagian profile activity ketika diklik. Ini akan menampilkan data profil pengguna, mengolah aksi saat tombol kembali diklik, dan melakukan logout jika terjadi kesalahan pada data profil. Di sini ada profil view model, digunakan untuk mengelola data terkait profil pengguna dalam aplikasi manajemen atau Todoist. Di sini register activity digunakan untuk bagian pada alur autentikasi dalam aplikasi manajemen atau Todoist. Ini bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses pendaftaran pengguna dengan memantau status loading, menampilkan pesan respons yang sesuai, mengatur navigasi atau halaman, dan daftar halaman pendaftaran atau halaman register dan juga halaman login. Di sini ada register view model untuk menghubungkan antar muka pada register activity dan autentikasi atau auto repository. Nah, di sini ada to-do activity-nya. To-do activity sendiri digunakan untuk to-do detail activity ini digunakan untuk menampilkan detail dari suatu to-dos seperti judul, tanggal, deskripsi status, dan lainnya. Kemudian ada to-do manage activity, bertanggung jawab untuk menangani proses tambah dan ubah pada to-dos yang kita buat. Ini ada to-do view model. To-do view model sendiri digunakan untuk memisahkan logika bisnis terkait tugas atau to-dos dan fragmen yang kita punya. Dan ada view model factory ya. Di view model factory ini juga digunakan untuk membuat instance dari bermacam-macam view models dari aplikasi yang kita buat. Ini dia, menghubungkan berbagai view model tadi. Itu adalah penjelasan terkait kode dari tantangan praktikum 9 yang saya buat. Kemudian kita akan mendemokan aplikasinya. Nah, sini kita coba. Kita sudah terhubung. Kita akan coba menghubungkan dengan Pfizer. Di sini saya buat aplikasi menggabungkan Delcom To Do dan Lost and Found-nya pada satu tampilan. Ini adalah tampilannya, tampilan dari loginnya. Di sini kita coba daftarkan akun kita dengan nama Rifki dan email abcd@gmail.com. Langsung kita coba register. Berhasil mendaftar. Kemudian kita akan diarahkan kepada loading atau login. Kita masukkan yang tadi.
maka kita akan menuju ke main activity pada bagian to-dosnya. Di sini to-dosnya kosong. Kita coba untuk membuat satu to-do yang namanya adalah praktikum, dan deskripsinya adalah belajar API. Nah, nanti akan muncul di sini. Ketika kita checklist, maka akan menampilkannya. Dan pada bagian list endpoint-nya langsung saja. List endpoint-nya di sini saya buat di bagian atas ini. Ketika diklik, kita akan masuk ke sini. Di sini adalah tampilan list endpoint-nya. Ketika kita menambahkan barang yang loss seperti baju, jemuran, statusnya itu loss, maka nanti kita cari, maka baju akan muncul. Di sini juga kita dapat mengedit tindakan kita. Hitam bergaris, kemudian kita checklist, maka dia akan menyelesaikan judulnya. Dan di sini kita coba profile. Menunggu kelancaran jaringan. Berarti yang terdapat like di sini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.